Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali belajar bersama Putwi Rahayu. Kali ini kita akan melanjutkan membahas soal bahasa Indonesia Trio 3. Kita lanjutkan untuk nomor 11 ya. Ini nomor 10 kemarin, sekarang kita nomor 11. Bacalah teks berikut. Gani anak yang pandai dan rajin. Setiap hari Gani belajar dengan tekun. Tugas dari guru ia kerjakan dengan sungguh-sungguh. Ketika ulangan, Gani mengerjakan soal dengan teliti. Ia ingin menjadi juara kelas. Bagaimana usaha Gani agar menjadi juara kelas? Ingat, kalau ada teks, kalian baca teliti teksnya, kalian perhatikan pertanyaannya. Usaha yang dilakukan Gani adalah, option ini harus sesuai dengan teks. Kita coba yang A. Belajar bersama teman-teman sekelasnya setiap hari. Jelas di paragraf atau di teks tidak ada, jadi salah ya. Kemudian B, mengerjakan soal ulangan harian dengan tekun dan teliti. Nah, di sini ketika mengerjakan soal ulangan, Gani mengerjakan soal dengan teliti. Hanya teliti saja, tekunnya di sini di belajar. Jadi ini tekun salah. Kemudian yang C, menjadi anak yang rajin. Ini rajin. Kemudian ini tekun. Kemudian dan teliti saat belajar di sekolah. Nah, di sini di teksnya telitinya saat apa ini? Ketika ulangan. Jadi ini salah, saat belajar di sekolah. Nah, kemudian yang D, tekun belajar. Ini tekun belajar, serius mengerjakan tugas. Nah, serius itu sama dengan sungguh-sungguh. Kemudian dan teliti mengerjakan soal. Nah, di teksnya mengerjakan soal dengan teliti sama ya. Jadi jawabannya adalah D. Begitu ya anak-anak ya, langkah-langkah mengerjakannya. Kemudian nomor 12. Bacaan berikut untuk menjawab soal nomor 12 dan 13. Maka ini harus dibaca sungguh-sungguh. Sebuah piala diberikan kepada Adi. Ia berhasil meraih juara lomba pidato tingkat kabupaten. Tepuk tangan terdengar riuh menyambut kemenangannya. Adi tersenyum sambil melambaikan tangannya. Sesekali ia menepuk dada sembari mengacungkan jempol terbalik kepada peserta lain. Pandangan sinisnya membuat jengkel peserta lain. 12. Cerita tersebut menggunakan latar. A, tempat. Di sini tidak nampak tempatnya, jadi A salah. Kemudian B, waktu. Waktunya kapan juga tidak ada. Kemudian sosial. Nah, sosial itu berhubungan dengan orang lain. Misalnya ada kaya, miskin. Di sini juga tidak ada. Kemudian D, suasana. Suasana itu bisa bahagia, bisa sedih. Nah, di sini nampak ini diberi piala, meraih juara. Nah, itu berarti bahagia. Berarti latarnya adalah latar suasana. Jadi kalian cermati, apakah tempatnya ada, waktunya ada, sosialnya ada, suasananya apakah ada. Kemudian
13. Watak tokoh Adi pada cerita tersebut. Nah, ini kalian pasti tahu menepuk dada itu sombong, tapi ternyata di sini tidak ada sombong. Nah, kalau kamu tidak tahu sama sekali, kamu cari dulu yang kamu tahu. Sombong kalau dengan dengki jelas berbeda ya, maka dengkinya boleh dicoret. Culas dengan sombong juga jelas berbeda artinya. Loba itu apa? Nah, loba itu serakah atau tamak. Jemawa sombong, dengki menaruh perasaan benci karena iri. Culas itu curang, tidak jujur. Nah, yang sama dengan sombong adalah B. Jadi jawabannya jemawa. Tolong kata-kata yang ini kalian ingat-ingat, karena kadang sifatnya itu kamu tahu dia serakah, tapi serakah enggak ada, yang ada loba. Misalnya seperti itu. Kemudian nomor 14. Wilda mulai berkonsentrasi mempersiapkan ujian akhir. Ia mulai mengurangi waktu bermain. Wilda mengurangi kebiasaannya menonton televisi. Semua game yang ia miliki sudah tidak dimainkan. Wilda mampu mengatasi badai yang menghadangnya. Badai. Makna simbol badai. Penerjang, ini bisa juga langsung kamu masukkan optionnya. Badai diganti option, misalnya Wilda mampu mengatasi penerjang, jelas salah. Wilda mampu mengatasi pembasmi, jelas salah. Wilda mampu mengatasi penghalau, salah. Wilda mampu mengatasi pengganggu. Nah, ini paling tepat. Nah, yang ganggu tadi apa? Ada bermain game, ada nonton TV, begitu ya. Kita lanjutkan nomor 15. Gunung tinggi mencakar langit, nyiur melambai di lembah dan bukit. Sawah luas terbentang hijau, burung-burung asik berkicau. Air sungai berliku, tenang mengalir ke sana kemari. Berbisik lirih mengaku, betapa indah tanah airku. Makna kias kata tumpah darahku pada puisi tersebut adalah, nah ini dari kata-kata awal ini terlihat indah dan mengagumi ya. Jadi misalnya kalau A tempat berperang itu salah. Kemudian kalau kematian apalagi tempat tak berujung, tempat berujung, tempat berjuang juga salah. Nah, memang yang paling tepat adalah tempat kelahiran. Tumpah darah itu tempat kelahiran, diingat-ingat. Kemudian nomor 16. Nah, kamu baca dengan teliti cerita untuk menjawab soal nomor 16 dan 17. Ketika sudah kamu baca dengan teliti, kamu baca pertanyaannya di sini. Akhir cerita tersebut adalah, nah, akhir cerita biasanya terdapat pada akhir-akhir bacaan. Namun kamu ingat-ingat tetap harus dibaca dari awal ya. Nah, ini Ibu Dwi tidak membaca karena Ibu Dwi mempercepat waktu ya, dan Ibu Dwi sudah membacanya tadi. Misalnya A, Serunting meminta maaf kepada Arya, nomor 16. Nah, ini Serunting sadar bahwa kekerasan dan adu kekuatan tidak berguna. Iya itu Serunting meminta maaf kepada Arya. Benar ya A ya? Kita simpan dulu. Kalau B, Serunting insaf atas kesalahan yang dilakukannya. Nah, ini sadarnya benar, tapi dia berlanjut meminta maaf. Jadi kurang tepat untuk yang
B. Kemudian C. Arya kalah kemudian meminta maaf kepada Serunting. Ini jelas salah, bukan Arya yang meminta maaf. D. Arya memaafkan Serunting yang mengakui kekeliruannya. Ini di sini tidak ada kelanjutannya ya. Arya memaafkan, hanya berhenti sampai di sini. Jadi jawaban yang paling tepat adalah A. 17. Nah, bacaannya sama. Kemudian amanat cerita tersebut. Amanat adalah pesan yang ingin disampaikan. Di sini ada cerita kakak beradik yang cendawannya Arya tumbuh emas, cendawannya Serunting tumbuh hama. Nah, Serunting iri ya, kemudian terjadi perkelahian. Nah, namun akhirnya Serunting sadar. Nah, maka amanatnya apa ya? Kita cek saja satu persatu. Selesaikan segala permasalahan dengan cepat. Ini salah karena yang menunjukkan cepat tidak ada dalam bacaan. Kemudian B. Meminta nasihat sebelum memutuskan. Nah, ini tidak terlihat di sini apakah sebelum memutuskan itu meminta nasihat, tidak disinggung ya. Nah, kemudian C. Berbuat baiklah kepada orang yang telah memberi maaf, juga tidak ada penjelasannya dalam bacaan. Kemudian D. Jangan iri. Nah, ini jangan iri karena tadi ceritanya iri kemudian dia rugi sendiri. Jadi ini benar, jangan iri terhadap rezeki yang diterima orang lain. Jadi silahkan dicari pesan itu yang menggambarkan isi ceritanya. Jadi jawabannya D. 18. Nah, ini kalian baca teksnya dengan sungguh-sungguh, jangan sampai malas. Dan waktunya hanya 2 menit 7 detik besok kalau ujian ya. Jadi bacanya harus ya tidak harus cepat-cepat tapi harus cermat. Nah, pelan tapi pasti. Lembu Sora. Lembu Sora seorang pemuda bertubuh kekar dan kuat. Ia berbadan manusia tetapi berkepala lembu. Suatu hari Lembu Sora mengikuti sayembara yang diadakan Prabu Brawijaya untuk mengangkat gong. Pemenang sayembara akan dinikahkan dengan putri Prabu Brawijaya. Belum ada satu peserta pun yang sanggup mengangkat gong tersebut. Hal itu tidak menyurutkan tekad Lembu Sora untuk mengikuti sayembara. Lembu Sora mengerahkan semua kekuatannya. Ia memenangkan sayembara dan mendapatkan hadiah. Prabu Brawijaya menikahkan Lembu Sora dengan putrinya. Namun putri raja sedih karena suaminya bukan sosok pemuda yang tampan. Keteladanan yang ditunjukkan tokoh Lembu Sora pada cerita tersebut adalah, nah tadi apa ya, Lembu Sora itu bagaimana? Nah, ini ya, hal ini tidak menyurutkan tekad. Kemudian Lembu Sora mengerahkan kekuatannya. Nah, kita cocokkan dengan opsinya. Sabar menerima keadaan. Nah, di sini tidak menampakkan cerita bagaimana Lembu Sora menerima keadaannya. Jadi A salah. Kemudian yang B, menghargai keputusan Brawijaya. Nah, ini juga tidak nampak menghargai keputusan tersebut. Kemudian C, gigih untuk memenangkan sayembara. Nah, di sini tekadnya tidak surut. Kemudian mengerahkan semua kekuatannya. Itu artinya gigih.
Jadi kemungkinan jawabannya C. Yang D, rela menjadi suami putri Prabu Brawijaya. Ini juga tidak ada dalam bacaan. Jadi jawabannya C. Lanjut nomor 19. Pak Arga membuat kebun salaknya menjadi titik-titik sebagai salah satu tujuan bertamasya. Kata yang tepat untuk melengkapi kalimat tersebut adalah, nah ini kata kuncinya ada bertamasya ya. Namun alangkah baiknya jika kalian juga tahu arti kata-kata berikut. Agroindustri itu kaitan dengan bidang industri di bidang pertanian. Kalau agrowisata, wisata yang berkaitan dengan pertanian. Kalau agrobisnis, usaha yang berhubungan dengan pertanian. Kalau agronomi, nah itu. Nah, jadi yang paling tepat adalah B. Agro itu identik dengan pertanian ya. Kemudian wisata ini nampak pada tamasya. Jadi jawabannya adalah B. 20. Atau anak yang titik-titik, semua nasihat ayah ibunya tak pernah didengarkan. Ketika disuruh belajar, ia tidak menghiraukan. Ungkapan yang tepat untuk melengkapi paragraf tersebut adalah, nah, kepala dingin itu artinya apa? Tenang atau sabar. Kalau kepala udang, bodoh. Nah, kalau tidak mau mendengarkan nasihat orang lain itu ngeyel atau kepala batu. Jadi jawabannya adalah C. Nomor 21. Nah, Ardi terpilih menjadi siswa teladan di sekolah. Ia selalu memperoleh nilai rapor tertinggi di kelasnya. Perilakunya ramah dan sopan kepada siapa saja. Namun, ia tidak memperoleh nilai yang bagus untuk mata pelajaran olahraga. Ardi tidak terampil melakukan berbagai cabang olahraga. Ardi bagaikan. Peribahasa yang tepat untuk melengkapi paragraf tersebut adalah, nah, isinya paragraf ini adalah ini ya, semua nilainya bagus tapi ada yang tidak bagus. Artinya sesuatu yang tidak sempurna. Nah, yang A, tiada rotan akar pun jadi. Itu artinya apa ya? Ini artinya jika tidak ada yang baik, yang seadanya pun atau yang kurang baik bisa digunakan. Tak ada gading yang tak retak. Nah, gading itu biasanya kuat, bagus, harganya mahal. Kalau dari kejauhan itu tampak sempurna, tampak baik. Tapi kalau didekati itu ada kayak garis-garis kayak retak. Nah, berarti itu menunjukkan sesuatu yang tidak sempurna. Atau arti peribahasanya tak ada manusia sempurna. Tak ada biduk karam sebelah. Nah, biduk itu keluarga. Nah, maksudnya apabila ada salah satu keluarga yang menderita, keluarga yang lain ikut merasakan. Tiada raja menolak sembah. Nah, raja itu biasanya disembah, maka artinya tidak ada orang yang tidak suka dihormati. Disembah itu dihormati. Jadi semua orang suka dihormati. Saya rasa kalian juga begitu. Maka kalian juga harus menghormati orang lain. Nah, kaitan dengan peribahasa ini yang tidak semuanya sempurna yang mana? Yang B. Jadi jawabannya B. 22. Nah, ini kalian urutkan penggunaan pewangi setrika saset. Nah, bisa kamu coba dari sesuai pilihannya. Dari A misalnya.
Gunting kemasan saset pada garis putus-putus. Kemudian tuang dalam botol semprotan, kemudian tambahkan air. Ini yang kelima. Setelah tambahkan air, kocok secara perlahan agar pewangi saset tercampur rata. Kemudian semprotkan pada pakaian yang akan disetrika. Terakhir, setrikalah pakaian, kemudian lipat dengan rapi. Nah, sudah urut ya. Kita cek yang B. Gunting, setelah digunting dituang, benar, setelah dituang langsung disemprot, tidak dikocok dulu. Berarti B salah ya. Aduh. Kita ulangi. Kemudian yang nomor C ini tiba-tiba langsung dituang. Jelas salah ya. C sama D. Jadi jawabannya A. 2, 3. Nah, ini harus kamu baca teliti dulu. Nah, kalimat yang tepat untuk melengkapi teks laporan tersebut. Ini setiap optionnya kamu coba di kalimat, di paragrafnya. Misalnya A. Kita coba, kalau mencoba dari awal dan setelahnya, sebelum dan setelahnya. Berbagai produk batik tulis maupun cap dipajang di galeri. Ada jenis kain batik yang terbuat dari kain katun pilihan. Harga kain batik mulai. Nah, ini tidak cocok. Yang B. Berbagai produk batik tulis maupun cap dipajang di galeri. Selain dipamerkan, kain batik dijual kepada pengunjung. Nah, dijual. Kemudian dilanjutkan, harga kain batik. Nah, ini sesuai sekali ya. Nah, ini kan dipajang, itu dipamerkan, kain batik dijual, kemudian harganya. Jadi B jawabannya. 24. Nah, iklan seperti ini juga harus disesuaikan awal dan sebelum dan setelahnya. Stop ugal-ugalan di jalan, berarti kaitan dengan menggunakan jalan. Ingat, keselamatan lebih utama. Nah, ini kamu coba satu-satu. Kalimat yang sesuai untuk melengkapi iklan tersebut adalah sini. Stop ugal-ugalan di jalan. Budayakan santun berkendara. Lah, ini langsung tepat ya, kemungkinan A. Coba kita coba B. Stop ugal-ugalan di jalan, lengkapi surat-surat kendaraan. Ingat, keselamatan lebih utama. Nah, ini surat-surat itu tidak terkait dengan keselamatan. Jadi keselamatan kalau ditilang ya, tapi bukan itu. Lebih tepat A. Misalnya, stop ugal-ugalan di jalan, bawalah SIM saat berkendara. Ingat, keselamatan. Nah, ini juga tidak tepat. Jadi yang paling tepat A. D juga kurang tepat ya. 25 terakhir. Perhatikan cuplikan teks pidato berikut. Selamat sore teman-teman yang saya sayangi. Salam sejahtera untuk kita semua. Terima kasih atas kehadiran kalian pada perayaan ulang tahun saya. Hari ini saya berusia 12 tahun. Kalimat yang tepat untuk melengkapi teks pidato tersebut adalah, nah, ini caranya langsung kamu coba kalimatnya satu persatu dalam paragraf. Misalnya, hari ini saya berusia 12 tahun. Semoga teman-teman hadir dalam tidak pas. Hari ini saya berusia 12 tahun. Saya persilahkan teman-teman menikmati hidangan yang tersedia. Juga kurang tepat. Hari ini saya berusia 12 tahun. Saya mohon doa semoga panjang umur, sehat dan bahagia. Pas sekali ya. Kemungkinan jawabannya C. Kita coba yang terakhir. Hari ini saya berusia 12 tahun. Mari kita akhiri perayaan ulang tahun ini dengan berdoa. Yang D juga kurang tepat. Jadi yang paling tepat adalah C. Demikian anak-anak,
Jika ada soal seperti ini, kamu baca kalimat-kalimat dalam paragraf, kemudian kalimat pilihannya langsung dicobakan. Kamu gabungkan dengan paragrafnya. Demikian pembahasan kali ini. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.